dalam ulama kita ahli sunnati wal jamaati, Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat nanti di surga. Menurut ahli sunnah, kaum Mu'tazilah mengingkari tidak bisa dilihat di surga. Dan pengingkaran kaum Mu'tazilah atas dasar keimanan yang mereka yakini bahwasanya Allah tidak bertempat. Dalam pemahaman kaum Mu'tazilah, sebab melihat, yang namanya melihat itu dengan ini. Jadi kalau Allah dilihat, Allah harus mengambil posisi yang berbeda dengan kita. Kalau posisi berbeda berarti mengambil jarak dan tempat. Dan Allah tidak berjarak dan tidak bertempat. Dengan kita tidak berjarak, tidak ada istilah jarak antara kita dengan Allah. Dan Allah tidak butuh tempat, tidak memerlukan tempat. Maka di saat mengatakan Allah bisa dilihat, maka seolah-olah mengatakan Allah bertempat. Maka kaum Mu'tazilah mengingkari ini, tujuannya tanzih, untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Mu'tazilah tidak kafir, tidak sesat, tidak dianggap keluar dari iman waktu mengingkari Allah dilihat di surga. Tapi ahli sunnati wal jamaati mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, melihat. Punya hujjah ahli sunnati wal jamaati, Allah bisa dilihat di surga. Allah bisa dilihat di surga. Allah bisa dilihat di surga. Ada pun cara melihat, jangan bertanya tentang cara. Kalau di dunia memang kita punya kanon berbeda, undang-undang berbeda. Kalau di dunia kita melihat itu kan harus ada syarat-syaratnya. Pertama, alatnya benar, barang yang dilihat ada syarat yang ketiga, ada sinar. Biarpun ada barang gede depan kita, kalau nggak ada lampu ketabrak jedur. Padahal gede, ada mobil segede itu kamu tabrak, nggak kelihatan. Gimana nggak kelihatan? Gede itu, ya nggak ada lampu. Berarti harus 3 unsur, 3 syarat. Mata yang benar, barangnya ada sinar, baru kita bisa melihat. Itu kan undang-undang di dunia. Ini tidak ngomong di dunia, ini ngomong surga. Jangan dibawa undang-undang dunia dibawa ke surga. Jangan dibawa undang-undang dunia, jangan bawa ke surga. Nah ini, kemudian Nabi, manusia, orang beriman melihat Allah di surga. Lah, cara melihatnya bagaimana? Sudahlah, nanti kalau di surga, nanti kalau sudah melihat Allah baru bisa ngomong nanti. Karena undang-undang di surga nggak tahu kita seperti apa. Mata ini dibuat sebagai alat melihat. Akan tapi bisa membuat contoh saja begini. Kita di dunia, kita bisa kok bercerita tentang sesuatu yang dilihat, tapi nggak harus pakai mata kok. Contoh, suatu ketika kita saking capeknya terlelap dalam tidur. Ya karena capek, terlelap dalam tidur. Kemudian di dalam tidur kita bermimpi. Ada orang yang membawa kita berjalan di sebuah tempat. Masuk satu bukit. Ada taman bunga, indah, warna-warni, ada merah, putih, kuning, hijau. Kemudian ada seorang yang sangat bagus, ganteng, keluar dari tempat tersebut dengan pakai baju hijau, warna hijau, tersenyum kepada kita. Bangun, kita cerita kepada kawan-kawan, aku melihat begini-begini. Apakah lalu Anda terima tiba-tiba kawan Anda berkata, matamu terpejam kok kamu melihat warna-warni? Bohong itu. Sakit hati atau tidak? Sakit hati dong, kita mimpi beneran kok dibilang bohong. Nah ini di dunia saja, undang-undang dalam mimpi beda dengan undang-undang di alam nyata. Tapi kita rasakan, kita ngelihat warna hijau, mata kita terpejam. Pakai mata yang mana tadi kita ngelihatnya? Yakin kita bisa menyifati itu warna putih, kuning, hijau. Di dunia saja kita bisa membedakan undang-undang hidup di dalam mimpi, dan apalagi di surga nanti. Bagaimana kita melihat Allah di surga nanti? Tidak perlu pakai bagaimana, yang jelas tidak akan berdesak-desakan di antara kita. Dan Allah menjadikan kita bisa melihat Allah. Tidak tahu, tidak Allah mengambil tempat lalu kita hadapan begini. Lalu berebut, nggak ada. Begitulah nanti insya Allah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Nah, ini melihat Allah di surga
bagi ahli iman sudah jelas, ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Tapi apakah saat ini dunia masih ada Allah bisa dilihat oleh kaum beriman? Tidak, kecuali perbedaan khilaf hanya untuk Nabi SAW. Untuk Nabi Muhammad, sebagian mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di surga. Sebagian lagi ulama kita, nggak usah jauh-jauh, bahkan banyak ulama kita, bahkan sebagian mengukuhkan Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tidak melihat Allah di dunia. Ini juga ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi perbedaan ini adalah bukan di kalangan orang luar, bukan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, tapi di antara kita sendiri kaum ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, maturidiyati, mengatakan bahasanya mereka, kebanyakan ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Sudah ini keyakinan di dunia, karena masih hidup di dunia. Sebagian lagi mengatakan termasuk qadiyah dan sebagainya. Banyak ulama-ulama kita, termasuk hampir rata-rata banyak juga ulama dari ahli sunnah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah. Nah, cuman bagaimana memahamkan Nabi Muhammad melihat Allah? Lihat, pendapat yang dikukuhkan adalah Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Tapi pendapat sah juga ahli sunnati, maka ini adalah dua pendapat yang boleh diambil. Pendapat kita akan menafsiri, memahamkan pendapat yang melihat. Yang tidak melihat selesai, tidak akan ada iskal, karena mengatakan tidak melihat. Adapun yang mengatakan melihat, bagaimana menjelaskannya? Bagi yang melihat seperti Qotiyat, menjelaskannya dengan mudah. Bukankah perjalanan Nabi dari awal sampai akhir itu adalah mukjizat? Keluar dari undang-undang urusan dunia. Undang-undang dunia kan ada jarak, ada ini, ada ini, di luar undang-undang. Bukankah di dalam perjalanan Nabi pun juga bertemu dengan orang-orang yang sudah lama meninggal? Para Nabi ini juga keluar dari undang-undang dunia. Bukankah juga diceritakan kalau Nabi melihat surga? Keluar dari undang-undang itu semuanya. Kenapa kok kita susah mengatakan bahasanya Nabi Muhammad melihat Allah waktu Nabi Muhammad melihat surga dan di surga? Berkunjung ke surga saat itu. Sangat mudah untuk menafsirinya. Cuman harus adil kita. Kita hadirkan inilah pendapat para ulama. Di dalam ahli sunnati wal jamaati, sebagian mengatakan Allah dilihat oleh Nabi Muhammad dan sebagian mengatakan tidak. Dan kita lebih mudah mengarahkan Allah, Nabi Muhammad tidak melihat, dan ini tidak mengurangi kebesaran baginda Nabi. Yang jelas Nabi diajak bicara oleh Allah.